Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pokok bahasan berikutnya, yaitu model probit biner. Ya. Apa itu model probit biner? Ini penjelasannya adalah ini. Jadi model probit biner itu suatu model regresi yang didasarkan pada konsep peluang dengan fungsi linknya itu adalah inverse dari fungsi distribusi normal baku. Ya. Jadi fungsi linknya berbentuk inverse dari fungsi distribusi normal baku. Jadi ringkasnya kalau saya tulis seperti ini. Ya, jadi G itu satu fungsi link namanya. PI itu adalah peluang sukses, yaitu peluang Y sama dengan 1 dengan syarat XI. Ya, PI itu sama dengan XI kali beta, di mana I itu indeks pengamatan berjalan dari 1 sampai N. Ya, jadi ini kalau saya jabarkan, XI beta itu beta 0 ditambah beta 1 kali XI1 ditambah beta 2 kali XI2 sampai dengan beta P kali XIP. Ya. Jadi yang disebut dengan fungsi linier dalam parameter. Ya. Parameternya ini. Nah ini nanti yang akan kita estimasi. Ya, gitu ya. Nah bentuk fungsi linknya itu kalau saya tulis ringkas seperti ini. Ini ada lambang khusus inverse flux. Ya, ini seperti lambang flux ya. Nah, ini adalah fungsi distribusi normal baku yang diinverskan. Nah, ini yang dikenal dengan fungsi link probit ya, gitu ya. Fungsi link probit. Oke, sekarang kita mulai tahap mengestimasi. Kan PI tadi sudah diketahui bentuknya adalah ini ya. Jadi PI-nya itu ini. Di mana PI sendiri peluang sukses, itu peluang Y sama dengan 1 dengan syarat XI. Ya. Nah, ini adalah peluang sukses karena kalau kejadian itu adalah kejadian Bernoulli, di mana setiap percobaan atau setiap pengamatan hanya diulang sekali, maka nilai YI yang muncul itu hanya 0 atau 1. Nah, sehingga fungsi peluangnya adalah FYI sama dengan PI pangkat YI dikali 1 min PI dipangkatkan 1 min YI. Nah, ini adalah fungsi peluang di mana YI berdistribusi Bernoulli. Ya, dengan PDF itu probability density function ya, atau FKP, fungsi kepadatan peluang. Ya, ini. Nah, dari fungsi kepadatan peluang ini kita bisa membentuk fungsi likelihood. Ya, dengan asumsi YI-nya ini independen atau saling bebas. Maka fungsi likelihood-nya bisa ditulis menjadi perkalian dari fungsi kepadatan peluang tadi. Ya, FYI-nya saya ganti ini. Nah, untuk mengestimasi ini kita logkan dulu. Ini namanya log likelihood. Maka produk atau perkalian ini berubah jadi sigma. Ini sifat dari log ya. Perkalian itu kalau di log kan jadi jumlahan. Ya, terus suku yang ada di dalam perkalian ini di log. Dengan menggunakan sifat log berarti log dari ini, kalau kali berarti ditambah log dari ini. Lognya ini kan jadi YI log PI. Nah ini, YI log PI. Log dengan basis E saya lambangkan dengan ln di sini ya, atau ln. Plus ini kalau saya log 1 min YI-nya turun, ln 1 min PI. Nah, PI-nya sendiri kita sudah dapat rumus tadi, CDF XI beta. Ini dibaca CDF-nya normal baku ya. Nah, ini sebenarnya hubungannya dengan integral. Jadi lambang ini adalah fungsi distribusi normal baku. Jadi kalau dihitung integral, batas bawahnya min tak hingga, batas atasnya XI beta. Dengan integrannya adalah fungsi distribusi normal baku atau PDF-nya normal baku. Lambangnya pakai V tapi miring. Ya. Set di set. Ya. Pakai nama set boleh, T boleh terserah. Ya. V set di set. Ya, gitu ya. Itu cara menghitung ini. Ya, sudah. Ini berarti sebenarnya di dalam fungsi log likelihood ini fungsi beta.
Ini betanya muncul di sini. Ya. Karena diintegralkan terhadap beta. XI-nya sendiri diketahui dari data. Ya. YI-nya juga diketahui. Nah, untuk mengestimasi beta, ya, kita harus menggunakan konsep memaksimumkan L beta. Jadi fungsi log likelihood ini dimaksimumkan terhadap beta. Ya. Caranya di mana? Turunkan dulu terhadap beta, samakan dengan 0. Itu yang disebut syarat cukup. Ya. Syarat cukup. Nah, turunannya log likelihood terhadap beta, karena betanya berbentuk vektor, maka hasilnya harus nolnya 0 vektor. Ya. Sehingga untuk setiap J yang berjalan 0 sampai P, kita dapat elemennya ini, sebanyak P plus 1 nanti. Jadi kalau J-nya 0, berarti saya turunkan log likelihood terhadap beta 0. Ya, tinggal ganti J-nya 0, jadi XI 0. XI 0 kan 1, didefinisikan, ya kan? Nah, kalau diturunkan terhadap beta 1, berarti J-nya 1. Berarti jadi XI 1. Ya gitu ya. I-nya berjalan 1 sampai N. Jadi data X1 dijumlahkan sebanyak N. Seolah-olah gitu. Dikalikan dengan ini. Ya. Diperoleh dari apa ini? Proses turunan. Nah, konsep masih ingat turunan dari fungsi distribusi, itu namanya PDF. Ya, jadi kalau saya punya len dari fungsi distribusi, perhatikan ini kan len dari fungsi distribusi. Nah, saya menggunakan konsep turunan Y sama dengan len U. Maka Y aksen kan U aksen dibagi U. Nah, ini saya turunkan dulu. Turunannya ini namanya PDF. Lambangnya pakai V miring. V miring XI beta dibagi U-nya sendiri, yaitu CDF. Ya. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini tadi. Ya, ini ya. Min 1 min JI ini sama, secara sama. Pakai len tadi ya. U aksen per U, nanti dapat ini. Nah, ini baru turunan terhadap beta. Semua elemen dari beta, yaitu beta 0, beta 1, sampai beta P. Sudah dapat di sini. Nah, ini untuk mendapatkan vektor gradien sudah bisa. Karena kita sudah dapat data del L per del beta 0, del L per del beta 1, sampai del L per del beta P sudah dapat di sini. Nah, baru matrik Hessian dibentuk seperti kemarin itu. Ya, ini matrik ukurannya P plus 1 kali P plus 1. Nah, berarti apa? Ini diperoleh dari sini. Misalkan del L per del beta 0 kan sudah didapat. Turunkan lagi terhadap beta 0 lagi, maka dapat nilai ini. Kalau ini, del L per del beta 0, turunkan lagi terhadap beta 1. Ya, gitu ya. Nanti dapat ini. Secara umum, kalau saya tuliskan seperti ini turunannya. Ya, del 2L terhadap beta K dan beta J. Maka di sini muncul XIK kali XIJ. Dikali YI kali AI, AI itu ini, ya, AI-nya ini, BI-nya ini. Nah, konsepnya sama, turunannya ini menggunakan U per V nanti. Turunannya U per V itu kan U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Loh, lihat ini. Ini kan V kuadrat muncul kan ini. Ini juga sama, pakai U per V. Turunan terhadap beta kan. Pakai U per V, jadi U aksen dikalikan V min U kali V aksen dibagi V kuadrat. Jadi 1 min CDF kuadrat, ya kan? Nah, sengaja saya pecah menjadi AI, BI supaya penulisannya menjadi cukup. Ya. Kalau enggak, ini masuk sini nanti panjang sekali. Makanya saya ringkas, ini saya namai AI, ini saya namai BI, gitu ya. Nah, sudah dapat matrik Hessian dan dapat dapat vektor gradien. Maka kita bisa melakukan iterasi Newton-Raphson. Sama ya, prinsipnya seperti itu. Nah, ini iterasi Newton-Raphson, di mana beta awalnya diperoleh dari least square. Ya, beta awal itu masukkan ke
sini, maka dapat vektor gradien F beta dan dapat matrik Hessian H beta. Ya. Nah, baru tahap keempat melakukan iterasi. Seperti kemarin yang saya jelaskan, sampai dia konvergen, artinya ini terpenuhi. Kalau ini belum terpenuhi, maka beta yang di sini menggantikan beta yang di sini. Sehingga dapat beta berikutnya. Cek lagi apakah sudah memenuhi, belum. Nah, maka beta yang di sini tadi pindah ke sini, nempati di sini, dapat beta berikutnya. Begitu seterusnya sampai ini dipenuhi. Kalau sudah baru konvergen. Nah, untuk syarat konvergen itu ada yang menggunakan maksimum nilai mutlak dari vektor. Perhatikan ini vektor ya. Nah, ini maknanya adalah vektor ini elemen-elemennya dinilai mutlak, kemudian dipilih yang terbesar. Nah, elemen yang terbesar kurang dari delta, berarti elemen yang lain pasti kurang dari delta. Itulah cara menentukan konvergennya. Ada juga yang menentukannya pakai norm vektor. Pakai strip double gini, ya, strip double. Nah, masih ingat norm vektor itu sama dengan panjang vektor, akar dari setiap komponennya dikuadratkan lalu dijumlah. Itu namanya norm vektor. Silakan pakai syarat konvergennya pakai norm boleh, pakai maksimum dari nilai mutlak vektor juga boleh. Nah, dari sini dapat beta topi, ya. Sudah, kalau ini sudah dapat, langsung masuk ke inferensi. Nah, sama ini. Uji secara serentak, ya. Berarti yang diuji adalah koefisiennya X, mulai dari X1, X2, sampai XP. Ya, berarti di sini ada P parameter yang diuji. Ya, H1-nya paling sedikit ada 1 beta J yang tidak 0. J-nya mulai dari 1 sampai P. Untuk menguji secara serentak ini digunakan statistik LRT, likelihood ratio test. Nah, ini sudah banyak yang menggunakan ini di buku-buku logistiknya. Di Agresti, kemudian di Hosmer, Lemeso, ya, ada menggunakan ini. Jadi min 2 len ini nanti keluar langsung di outputnya Minitab, ya, nilainya ini. Di sini ada PI topi, lah ini yang diperoleh dari rumus PI topi dari model apa tadi? Model Probit tadi. Ini harusnya inferensi pada model Probit ya, Probit. Ya. Probit. Nah, gitu ya. Ya gitu ya. Jadi model Probit, jadi PI topinya diperoleh dari peluang sukses dari model Probit, yaitu ngitungnya menggunakan apa tadi? CDF. Ya. CDF. Ini itu bedanya. Kalau sudah baru melakukan uji apa? Individu. Jadi uji secara bersama atau secara serentak dipenuhi signifikan, baru dilanjutkan uji individu. Di sini menggunakan statistik Watt. Untuk Minitab versi 16 menggunakan statistiknya normal baku, pakai set. Tapi yang versi 18 sudah menggunakan Watt. Bedanya apa? Kalau pakai Watt dikuadratkan aja. Normal baku dikuadratkan kan sudah jadi C square, derajat bebas 1. Ini C square derajat bebas 1. Nah, SPSS menggunakan Watt, Minitab versi 18 juga menggunakan Watt, statistik Watt. Ya. Ya, kalau sudah ketemu statistik ujinya, sudah bisa dibuat daerah kritis atau menggunakan p-value. Ya. Untuk selang kepercayaan, ya, sampel berukuran besar ini, ya, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi rumus selang kepercayaan untuk beta J itu ya, batas bawahnya beta J topi min Z alpha per 2 dikali simpangan baku beta J topi. Batas atasnya plus. Ya. Jadi kalau ditulis lengkap, beta J topi min Z alpha per 2 simpangan baku beta J topi. Lebih kecil beta J, lebih kecil beta J topi plus Z alpha per 2 kali simpangan baku beta J topi. Nah,
Beta J-topi tadi diperoleh dari iterasi Newton-Raphson multivariat. Sedangkan simpangan baku ini diperoleh dari apa? Sifat dari estimator maksimum likelihood secara asimptotis menghampiri distribusi normal multivariat. Dari situ nanti dapat matrik informasi Fisher di invest. Matrik informasi Fisher itu minus dari ekspektasi matrik Hessian. Nah, itu gunanya. Ini hubungannya ini. Jadi nanti di min, ya, ini di min, ekspektasi H. Min ekspektasi H, ya, itu sama dengan matrik informasi Fisher. Jadi matrik Hessian ini di minus, di ekspektasi dulu lalu di minus, itulah namanya matrik informasi Fisher, lambangnya I beta. Nah kalau I beta ini di inverse, itu namanya kovarian dari beta topi. Nah itu cara mendapatkan kovariannya beta topi. Kovarian beta topi itu bentuknya matrik, ukurannya sama dengan ini. B plus 1 kali B plus 1. Ini kan berjalan mulai dari 0 sampai P, kan berarti ada P plus 1. Nah, ketika di inverse dapat diagonal utama kan. Nah, diagonal utamanya ini mencerminkan variansi dari beta 0 topi, ada variansi dari beta 1 topi, sampai variansi beta P topi. Kalau variansinya itu di akar, maka ketemu simpangan baku dari beta 0 topi, simpangan baku beta 1 topi, sampai simpangan baku beta P topi. Gunanya apa? Dipakai untuk uji Wald tadi. Ya. Itu urutannya sebenarnya ke sana. Kan butuh variansi kan? Nah, jadi tinggal ngambil dari inverse matrik informasi Fisher tadi. Itu masukkan ke sini. Nah, BJ-nya diperoleh dari situ. Ya. Nah, untuk uji kesesuaian model probit biner, kita menggunakan deviance. Rumusnya ini, 2 kali log likelihood di bawah pengamatan, pakai pi, min log likelihood di bawah penduga, pi topi. Pi topinya diperoleh dari fungsi link probit, pakai CDF tadi. Nah ini rumusnya, penjelasannya ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat bedanya LP dengan LP topi itu terletak di sini. Lihat, ini sama, ini yang beda. Berarti membandingkan antara YI pengamatan dengan penduganya. Sama kan? Ini yang beda. Berarti kalau devianya makin kecil, berarti cenderung PI topi mendekati YI. Berarti apa? Modelnya sesuai. Ya gitu, model sesuai. Jadi model probit biner sesuai. Tapi kalau PI topi jauh dari YI, maka DI cenderung besar, ya cenderung tolak nol, modelnya tidak sesuai. Ya, itu intinya. Nah, ini daerah kritisnya. Daerah kritisnya H0 ditolak jika nilai D tadi lebih besar dari G square derajat bebasnya J min K. Ya, di mana J itu adalah banyaknya covariate dari X yang berbeda. Jadi misalnya gini, X-nya ada 2 ya, X1, X2. Diamati 100 kali. X1 5, X2-nya 10. Ternyata 5 sama 10 ini muncul lagi di pengamatan berikutnya. Nah, maka yang dihitung hanya sekali. Ya, jadi yang kembar, katakan 5 pasangan 5 dengan 10 itu muncul 5 kali. Berarti dari 100 pengamatan tadi tinggal berapa? Tinggal 96 ya. Karena pengamatan yang ini kan dianggap 1. Yang kembar dinilai 1. Itu maksudnya cara menentukan J ini. Ya. Dikurangi K. K itu apa? Banyaknya parameter di dalam model probit tadi. Nah, itu cara menentukan derajat bebasnya. Nah, ini kalau mengerjakan ini ya menggunakan program sudah. Nah, ini kalau programnya sudah lumayan ini tingkat tinggi ini ya. Karena bayangkan ada 100 pengamatan, dia bisa milih ya. Yang kembar dihitung sekali. Ya, misalkan contoh tadi
Dari 100 pengamatan, pasangan X1 5, X2-nya 10 ini muncul berapa kali dari 100 tadi? Muncul 5 kali, berarti J-nya tinggal berapa? Lainnya sudah berbeda semua, misalkan aja gitu. Maka J-nya ketemu kan? Ya, yang 5 ini, berarti kan berkurang 5 kan tinggal 95 toh. 95 ditambah pengamatan yang 5 dianggap 1 tadi kan jadi 96. J-nya jadi 96. Kalau yang kembar sebanyak 5. Nah itu cara menentukan J. Misalkan ada pengamatan lagi X1-nya 3, X2-nya 7. Ternyata muncul 4 kali. Nah bayangkan kayak gitu cara ngitung J-nya. Jadi benar-benar kovariatnya X ini berbeda. Itu yang dihitung di sini. Ya, itu. Nah, untuk statistik Osmer-Lemeso kemarin sudah sama aturannya ya, seperti ini. Ya. Kemudian tahapannya Osmer-Lemeso sampai dapat statistik J tadi ya. Untuk diagnostik itu digunakan ketika pengamatannya berulang. Jadi ini kan pengamatannya enggak berulang. Pasien pertama hanya diamati sekali, denyut nadinya rendah, gitu aja. Oh ada yang denyut nadinya tinggi gitu. Nah, jadi kita tidak melakukan diagnostik di sini ya, karena hanya diamati sekali setiap pasien ya. Nah, sekarang kita bahas ya soal ini. Ini berarti kasusnya apa? Bernoulli. Ya. Contoh kasus ini sama ketika kita bahas yang logistik kemarin, yang model logit ya. Ada 92 pasien, di mana Y-nya itu adalah denyut nadi yang dikelompokkan menjadi 2, low berarti rendah, high berarti tinggi, gitu ya. Ya, yang low kita beri skor 1, rendah ya. High kita beri skor 0. Karena kita menggunakan huruf, yang huruf lebih akhir kan L. Maka 1, yang awal kita kasih 0, gitu ya. Ini aturannya Minilab ya. Nah, yang versi 18 sudah dimodifikasi, tergantung ya. Satunya itu bisa saja yang H, nolnya yang L, tinggal milih. Tidak masalah, itu hanya beda cara milihnya. Kalau yang di versi 16 itu masih ditentukan berdasarkan huruf akhir satunya ya. Nah, sudah itu datanya, lakukan analisis menggunakan probit regresi probit biner. Nah, ini hasilnya saya menggunakan versi 18, tampilannya begini. Nah, ini link fungsinya pakai normit. Norm itu ya probit itu. Kategorinya itu adalah 1 sama 0. Ya, kategorinya. Responnya adalah Y, ya. Ini informasi tentang variabel respon. L itu berarti low, ada 70 pengamatan. Untuk yang high, ini denyut nadi high itu ada 22. Totalnya 92 pasien. Ya, gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya tampilannya agak beda dengan yang 16. Yang versi 18 tampilannya seperti ini. Kalau di versi 16 nama statistiknya digunakan G. Ya, kalau di sini menggunakan G square di sini, sama hasilnya. Ya, di versi 16 G-nya 7,75. Ya, di sini G square-nya 7,75, sama persis. P value-nya ini 0,021. Berarti kalau saya pakai alfa 5%, berarti secara bersama variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap denyut nadi pasien. Ya. Jadi kebiasaan merokok dan berat badan secara bersama berpengaruh terhadap denyut nadi pasien. Itu ditandai dengan ini, tolak 0. Nah, kalau gitu bisa dilanjut ke uji individu. Kebiasaan merokok, P-value-nya 0,029, juga signifikan. Berarti kebiasaan merokok berpengaruh terhadap denyut nadi pasien. Berat badan juga signifikan.
ya kan? Berarti berat badan juga berpengaruh terhadap denyut nadi pasien. Ya, ini untuk ringkasan deviannya, ya, devian. Ini R kuadrat, ya, sebesar ini. Kalau yang disesuaikan sebesar 5,68%. AIC ini tidak saya terangkan ini, kita nggak menggunakan ini ya. Nah, untuk koefisiennya ini namanya beta 0 topi. Ya, ini beta 0 topi. Ini yang beta 1 topi. Karena X1-nya ini kategorik, kebiasaan merokok tadi kategorinya hanya 2, ya dan tidak. Maka huruf yang paling akhir yang dimunculkan di sini, ya, sedangkan tidak, huruf lebih awal kan, sebagai redundan atau pembanding. Nah, ya, sebagai pembanding gitu ya. Jadi kalau variabel X1 itu kategorinya 2, maka yang muncul di sini itu hanya 1 parameter. Nah, kalau kategorinya X1 itu 3, nanti di sini yang muncul pasti 2. Secara umum bisa kita tuliskan kalau X1 itu kategorinya 1, 2, 3, maka di sini nanti yang muncul X1 dalam kurung 2, X1 dalam kurung 3. Yang X1 dalam kurung 1 sebagai redundan, pembanding. Yaitu prinsipnya begitu ya. Pada regresi probit maupun logit, kumpit begitu. Kalau ada variabel dummy, ya, kategori itu berarti dummy, maka tinggal cek banyaknya kategori. Kalau banyak kategori 3, maka berkurang 1, yang muncul jadi 2 di sini. Kebetulan X1 kategorinya 2, maka yang muncul hanya 1. Berkurang 1 kan? Kalau continue berarti enggak ada kategori, jadi langsung. Ya. Jadi parameter yang diestimasi di sini ada berapa kalau gitu? 3 ya. 1 beta 0, 2 beta 1, 3 beta 2. Ya, beta 0, beta 1, beta 2. Nah, ini simpangan baku dari beta 1 topi. Ini simpangan baku beta 2 topi. Ini simpangan baku beta 0 topi ya gitu. Ini nilai VIF-nya tidak ada multikoliniaritas antara X1 dan X2 ya. Cuma ini enggak kita bahas ya, enggak kita bahas. Nah, untuk modelnya itu kalau versi 18 mencantumkannya seperti ini. Nah, bacanya PL, ini artinya probabilitas pasien denyut nadinya rendah, lower. Nah, ini sama aja peluang sukses ini. Peluang Y sama dengan 1 syarat X. Ya, jadi peluang pasien denyut nadinya rendah dengan syarat X. Itu dihitung pakai CDF, Y aksen. Ya, Y aksen itu ada 2 pilihan, tergantung X1-nya. Kalau X1-nya itu T, berarti apa? Tidak merokok, maka Y aksennya ini. Perhatikan. Tapi kalau X1-nya itu ya, berarti dia perokok, maka Y aksennya jadi begini. Nah, pertanyaan saya, dari mana asalnya Y aksen kok bisa begini untuk yang tidak merokok, sedangkan yang merokok begini? Kuncinya ada di X1. Perhatikan. X1 tadi kan kategorik, ya yang muncul. T-nya enggak muncul. Ketika ya, berarti berhubungan dengan ini, ya. Ya, maka ini ikut terlibat dalam hitungan. Ya. Jadi ketika X1-nya ya, berarti X1 diberi skor 1. Jadi ini ditambah itu. Nanti ketemu ini. Ketemu ini. Ini ditambah itu akan ketemu ini. Ketika X1-nya T berarti dia tidak merokok, gitu, maka koefisiennya X1, nilai X1 diberi skor 0 karena dummy. Isinya hanya 1, 0.
Nah, ketika X1-nya 0, 0 dikali ini kan tetap 0, maka hilang. Tinggal ini saja. Ditambah ini kali X2. Nah, ya kan? Ini ditambah ini kali X2. Jadi tinggal ini aja. Ya. Jadi ketika ya, berarti masuk dia. X1-nya diberi skor 1, 1 dikali ini, jadi ini kan. Ini ditambah dengan itu, ketemu ini. Min 1,905. Slope-nya sama, slope-nya. Itu ini kali X2. Gitu ya. Itu cara menentukan peluang sukses. Ya. Ini untuk model Probit. Ya. Oke, dari situ saya bisa menghitung nanti. Misalkan gini ya. Berapa sih peluangnya pasien itu denyut nadinya rendah? Berarti peluang Y sama dengan 1 ya. Apabila dia perokok, berarti kan, apabila dia perokok, berat badannya 150 pon. Berarti cara ngitungnya, karena dia perokok, berarti pilih yang ini. Yang dipakai ini fungsinya. Tinggal ini diganti 150. Ketemu kan Y-aksennya? Ya Y-aksennya ini masukkan ke sini. Maka ketemu peluang denyut nadi rendah. Gitu. Bisa kan saya tanya lagi. Berapa sih peluangnya pasien itu terkena tekanan darah rendah apabila dia bukan perokok, berarti kan? Bukan perokok. Berarti yang mana? T kan? Tidak merokok. Pakai ini. Berat badannya 150. Berarti ini diganti 150. Ketemu nilainya Y aksen, masukkan ke sini. Nah, ini CDF-nya normal baku. Dapat hasil kan? Itu cara menghitung peluangnya. Peluang sukses dalam hal ini ya. Jadi sukses yang dimaksud itu terkena denyut nadi rendah. Ya. Nah ini untuk goodness of it-nya, ya, uji kecocokan atau kesesuaian. Apakah model Probit biner yang kita coba pada data itu sudah sesuai? Ya. Dengan ketiga cara ini semuanya terima 0, berarti sesuai. Pakai Devian sesuai, pakai person, statistik person juga sesuai, Hosmer juga sesuai. Ketiganya mendukung. Ya. Ya, untuk aturan Hosmer itu kita ditampilkan juga di Minitab ini seperti ini. Nah, ini artinya apa? Untuk yang denyut nadi rendah, ini denyut nadi tinggi, pengamatannya yang masuk di peluang antara 0 sampai 0,5 itu ada 4 pengamatan. Ya, dihitung frekuensi harapannya 4,5. Yang dimasukin grup kedua ini, ternyata setelah dicek dari total pengamatan sebanyak 300 pengamatannya 92 ya. Ada 92 yang 92. Ternyata yang masuk di peluang ini ada 5. Yang masuk peluang yang masuk di interval ini itu ada 7. Ya, gitu. Itu cara menghitungnya seperti itu. Ini adalah ekspektasinya. Ya. Observasi dikurangi ekspektasi, dikuadratkan, dibagi ekspektasi, dijumlah sampai sebanyak ini. Mulai dari sini sampai ke sini, lari ya. Observasi kurangi ekspektasi kuadrat, bagi ekspektasi sampai yang ke sini. Jadi ada 20 kali jumlah kita. 10 ini 10. Itu sama dengan nilai C square ini 5,85. Cuma hasilnya enggak persis sama. Karena apa? Karena ini dibulatkan ya. Ini pun juga hasil pembulatan ya. Loh, ini hasil pembulatan. Ini desimalnya yang jelas enggak 1. Cuma cara ngitungnya seperti itu ya. Nah, ini untuk mengukur asosiasi ya, kesesuaian dari kovariat tadi ya. Dengan menggunakan Summer atau Kruskal gamma atau tau kendal. Silakan ya. Ya, jadi kalau menggunakan Summer ketemu 38%. Jadi ketidaksesuaiannya kovariat itu hanya 38%. Ya, kalau menggunakan tau kendal malah mengecil, ketidaksesuaiannya hanya 14%. Ini kan setiap metode pasti hasilnya beda. Mana yang dipilih ya tergantung kita. Nah ini contoh cara ngitung. Dari output tadi saya bisa menghitung berapa sih peluang seseorang
atau seorang pasien bukan perokok, berarti X1-nya T ya. X1-nya T, berarti X1 diberi nilai 0, 0 kan? Dengan berat badan 140, berarti ini X2. Nah, ngitungnya kan pakai CDF tadi. XI beta topinya ini diperoleh dari Y aksen tadi. Ini Y aksennya ini. Ketika X1-nya bukan merokok, berarti X1-nya masuk T, berarti X1-nya 0. Makanya hilang di sini. Ini beta 0 topi plus beta 1 topi kali X1. X1-nya 0 jadi hilang. Tinggal X2 kalikan beta 2 topi. Beta 2 topi kali X2. Ini kalau dihitung ketemu siang, CDF-nya ini tuh maksudnya integral. Dari minta hingga sampai ini. Nah ini namanya PDF-nya normal baku. Masih ingat? Lambangnya V tapi miring. Kalau V tegak itu CDF, kalau V miring ya itu adalah PDF. PDF-nya normal baku, rumusnya apa? 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah T kuadrat dt. Ya. Nanti kalau dihitung ketemu siang. Nah ini pun sudah pakai program semua ngitung ini ke sini ya. Nah, kita juga bisa menghitung selang kepercayaan 95% untuk beta 1. Rumusnya kan selalu gini. Beta 1 topi min set alfa per 2 kali simpangan baku. Beta 1 topinya sudah kita peroleh tadi di sini. Nah, ini beta 1 topi. Ini simpangan baku beta 1 topi. Jadi batas bawahnya ini dikurangi set alfa per 2, cari di tabel, dikalikan itu. Nanti ketemu batas bawah. Batas atasnya ini ditambah set alfa per 2 kali itu. Itu aja. Yang akan didapatkan intervalnya untuk beta 1 ini. Set alfa per 2-nya itu 1,96. Bisa baca di tabel ya. Tabel normal baku itu. Ya. Kalau selang kepercayaan 95% berarti alfanya 5%, alfa per 2 jadi 2,5%. Cara nyarinya harus dikumulatif, kurang dari ya. Ini kan masih lebih dari ini. Set alfa per 2 itu nilai set sedemikian hingga luas daerah sebelah kanannya seluas alfa per 2. Berarti sebelah kirinya 1 min alfa per 2. Jadi ketemu alfa per 2 tadi kan ketemu 0,025 atau 2,5%. Berarti komplemennya jadi 0,975. Nah 0,975 itu cari di kumpulan data normal baku, nanti tarik ke kiri ketemu baris dan ke atas ketemu kolom, nanti ketemu ini. Barisnya 1,9, kolomnya 0,06. Nanti ketemu nilai 0,975. Nah itu cara membaca tabel set ya, sudah kita bahas itu di kuliah awal ya, statistika 1. Nah, secara sama selang kepercayaan 95% untuk beta 2 ini langsung aja hasilnya ini ya. Uji secara serentak bisa dilihat di devian tabel tadi ya, tadi saya terangkan ini. Ya, itu bisa dilihat di sini. Nah, ini uji secara serentak. Ini namanya devian tabel, ya kan? Uji individu. Sudah saya terangkan tadi. Nah, ini penjelasannya di sini ya. Ini secara serentak sudah tolak A0, G-nya 7,75. Ini secara individu juga masing-masing tolak A0 signifikan. Ya, saya jelaskan melalui p-value-nya aja. Ya. Nah, ini uji kesesuaiannya dengan 3 metode, pakai Pearson, Devian, sama Hosmer-Lemesu, ketiganya terima H0. Ya, p-value-nya lebih dari 5%. Berarti model sesuai. Nah, untuk melihat seberapa baik model tadi itu dalam memprediksi data, ya, kita bisa menggunakan pasangan konkordan diskordan. Ya. Nih, pasangannya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita pilih salah satu aja pakai Sommer ya, ketemu 0,38. Itu bisa dilihat di sini.
menggunakan Sommer 0,38. Apa itu artinya? Ya, itu artinya adalah hubungan antara nilai pengamatan respon dengan nilai prediksinya itu sebesar 38%. Ya, hubungan antara nilai itu. Ya. Jadi di sini maksudnya itu adalah penyimpangannya itu hanya 38%. Hubungan penyimpangan. Ini kan sudah lumayan cukup bagus ya. Gitu. Penyimpangan antara pengamatan respon yaitu Y-nya dengan prediksi peluang yaitu P-topinya tadi itu hanya menyimpang 38%. Ya masih lumayan bagus ya kan. Nah ini untuk contoh data yang berbentuk distribusi binomial tadi. Nah ini ceritanya hampir sama. Yang diamati itu kebiasaan merokok dan berat badan pengaruhnya terhadap denyut nadi pasien. Ya, kategorinya untuk Y 10, 1 itu berarti apa? Rendah, 0 itu tinggi denyut nadi ya. X1 itu perokok, kalau yes itu berarti kita beri skor 1, tidak kita beri skor 0 gitu ya, sama. Berat badan X2 continue. Nah, pengamatannya dilakukan sebanyak 22 kali, di mana setiap pengamatan itu ya, pada pengamatan 1 untuk pasien yang tidak merokok, ya, pengamatan 1 pasien yang tidak merokok dengan berat badan 140, ini dilakukan percobaan sebanyak 10 kali. Jadi pasien yang tidak merokok dengan berat 140 ini dicek ada 10 orang. Ternyata dari 10 orang ini yang denyut nadinya rendah ada 3. Nah, seperti itu cara memperoleh datanya. Nah, secara lengkap ya, ini contoh untuk pengamatan pertama. Secara lengkap ini dari 22 pengamatan. Pengamatan pertama tadi kita temukan orang gitu, yang dia itu tidak merokok, berat badan 140 pon. Itu ditemukan ada 10 orang yang denyut nadinya rendah, ya, itu ada 3. Pada pengamatan kedua kita kumpulkan lagi tidak merokok tapi beratnya 145. Ternyata kita temukan ada 14 orang. Yang denyut nadinya rendah ada 6. Begitu struktur datanya seperti ini. Lakukan diagnostik pada model Probit biner. Ya. Nah, di sini saya tidak hanya melakukan diagnostik tapi juga melakukan estimasi lengkap. Ya. Nah, lakukan analisis maksudnya ya. Baru terakhir diagnostiknya. Ini informasinya ya. Jadi fungsi linknya kita menggunakan Probit atau Normit. Banyaknya baris yang digunakan 22, ini berarti ada 22 pengamatan. Setiap pengamatan diulang beda-beda tadi. Nah, variabel responnya Y di sini event itu berarti apa? Yang memiliki denyut nadi rendah. Non-event denyut nadi tinggi. Ternyata yang rendah itu ada 140 orang, yang denyut nadinya tinggi 176, total orangnya 316. Nah, ini kan cocok dengan ini. 316 itu berarti dari sekian percobaan ini ada 316. Ternyata yang masuk, contohnya ini ya, pengamatan 1. Ini ada 10 orang. Yang denyut nadinya rendah berapa? 3. Berarti yang tinggi ada berapa? 7. Jadi yang sukses 3, yang gagal 7. Gitu loh maksudnya. Pengamatan kedua, yang sukses 6, yang gagal 8. Kan gitu. 14 kurangi 6. Dari sukses dan gagal kita dapatkan ringkasan seperti ini. Ternyata yang sukses itu ada 140, ini yang denyut nadi rendah. Yang gagal ada 176, total 316. Ya. Nah, ini hasil devian tabelnya, uji secara serentak signifikan menggunakan statistik LRT tadi, G tadi, LRT, X1 maupun X2-nya signifikan.
Secara serentak signifikan, secara individu dua-duanya signifikan. Nah ini R kuadratnya 73,92%. Ya. R kuadrat terkoreksi 67,97%. Ya. Nah ini untuk koefisiennya. Ya. Ini beta 0 topi, beta 1 topi, lihat yang muncul selalu yang huruf akhir. Yang huruf awal sebagai pembanding. Ya. Nah, itu sifat dari dummy. Ya. Ini adalah beta 2 topinya. Ini simpangan baku koefisiennya. Ini peluang suksesnya, cara menghitungnya hampir sama dengan tadi. X1-nya tidak, berarti dia tidak merokok. Ya, kalau tidak merokok, padahal di sini yang muncul merokok kan, berarti X1-nya diberi nilai 0. Nah, ketika X1-nya 0, maka ini hilang. Tinggal ini ditambah ini kali X2. Nah, ya kan? Ini ditambah ini kali X2, jadilah sini. Ketika iya, berarti dia merokok kan, berarti yang dipakai X1-nya diberi nilai 1. Jadi nanti ketemu ini, ditambah 1 kali ini, kan sama aja ini plus ini. Ketemu ini. Plus slope-nya ini kali X2. Gitu ya. Gitu. Nah ini hasil dari goodness of it-nya, dengan 3 metode semuanya terima 0. Ya. Nah ini Hosmer-Lemessur's-nya, nilai C topinya, ya. Ini diperoleh dari selisih. Ini dikurangi ini kuadrat dibagi itu. Plus ini dikurangi itu kuadrat dibagi itu. Terus sampai yang terakhir. 20 kali ngitung dijumlah. Nanti ketemu ini. Cuma hasilnya tidak eksak, mendekati. Ya. Dibulatkan, ini pun juga dibulatkan. Ya. Nah untuk mengukur asosiasi sama sebenarnya. Jadi 0,3 itu diperoleh dari ini. Dikurangi itu. Dibagi ini, ditambah itu, ditambah itu. Nanti ketemu ini. Atau ini dikurangi itu, dibagi itu ketemu ini. Lihat rumusnya di kuliah kemarin ya. Kalau yang ini diperoleh dari mana? Ini dikurangi itu, dibagi, ini ditambah itu. Kalau ini diperoleh dari ini kurangi itu, dibagi setengah, N kali N min 1. Ya, itu. Lihat rumusnya yang tahu kendal kuliah kemarin. Nah ini hasilnya, ini hasil pengamatan, ini diperoleh dari pengamatan pertama tadi kan sebanyak 10 ulangan. Yang sukses 3, berarti 3 per 10, 0,3. Pengamatan kedua tadi kalau nggak salah diulang berapa kali itu? 14 kali. Yang sukses 6, berarti 6 per 14. 6 per 14 itu nanti ketemu hasilnya ini 0,4286 begitu. Ini hasil dugaannya yang hitung pakai CDF tadi. Nah, cukup dekat kan? Nah, residual ini maksudnya adalah persen residual yang rumusnya sudah kita bahas minggu lalu ya, persen residual. Jadi ini diperoleh dari Y-nya tadi kan 3 untuk pengamatan pertama. Dikurangi M-nya 10, dikalikan Pi, dibagi akar 10, dikalikan Pi, dikalikan 1 min Pi. Nanti ketemu ini. Masih ingat rumus persen residual? YI min MI dikalikan PI topi. Nah ini PI topinya. Dibagi akar MI dikalikan PI topi kali 1 min PI topi. Nanti ketemu ini. Itu cara ngitungnya. Sebanyak 22 pengamatan. Nah gitu ya. Nah ini cara ngitung. Berdasarkan hasil output saya bisa menghitung berapa sih peluangnya seseorang denyut nadinya rendah apabila bukan perokok beratnya 140 pon. Bukan perokok berarti X1-nya 0, berat 140 berarti X2-nya 140. Nah, pakai CDF ya, tinggal masukkan.
Ini kalau dihitung ketemu sekian. Ini maknanya adalah integral. Minta hingga sampai ini. VT ini hasilnya nanti ketemu ini. Nah ini kalau kita menggunakan Minitab langsung pakai perintah CDF gitu aja. CDF spasi min 0,5026 titik koma enter baru ketik normal spasi 0 spasi 1 titik nanti keluar nilai ini. Simpangan selang kepercayaan 95% untuk beta 1 sama ya. Ini rumusnya, tinggal ngambil dari koefisien tadi. Dari koefisien. Mana koefisien ini? Ini ya. Nah, ini dari koefisien ini. Untuk beta 1 topi pakai ini, simpangan bakunya ini. Nah, untuk selang kepercayaan untuk beta 1 menggunakan ini sama ini. Untuk beta 2 menggunakan ini sama itu. Nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya. Berikutnya uji serentak atau uji secara bersama dan individu sudah saya jelaskan tadi. Tinggal baca di Devian di apa tapi? Tinggal baca di sini Devian tabel. Ya. Uji serentak individu. Ya. Oke, ini sudah untuk uji kesesuaiannya dengan menggunakan ketiga metode sama-sama terima 0. Ya. Ini untuk konkordan, ya, pakai summer 0,3 berarti ketidaksesuaiannya hanya 30% antara pengamatan dengan prediksi. Ya. Berarti 70% ada kesesuaian pasangan konkordan diskordannya. Ya. Ya, saya kira ini baik menggunakan pendekatan logit, probit maupun gumpit ini sama. Nah, ini sama karena dihitung berdasarkan data yang ada Y bernilai 1 dan Y bernilai 0. 1 itu berarti denyut nadi rendah, 0 denyut nadi tinggi. Ya. Nah, ini diagnostiknya, ini juga dikeluarkan langsung dari dari Minitab. Ya, ini bisa dikeluarkan. Ini saya peragakan aja. Ini saya menggunakan data yang ini. Nah, yang ini. Nah, pakai Y1, X11 ini saya bedakan. Kalau ditulis sama dengan ini enggak mau. Saya pakai data yang ini. Ya. Y1, kemudian X11, X21. Pakai perintah ini start, pilih regresi. Ya, kemudian pilih binary logistic regression yang ada fit binary ini. Nah, ini masukkan. Yang dipilih yang ada banyak percobaan dan ada banyak sukses. Berarti ini yang dipakai. Ini ada 2 pilihan. Nah, jangan pilih yang ini. Jangan pilih yang ini. Ini salah. Ini harus diganti ke posisi event ya, per trial. Nah, ini artinya Y per N. Ya, pakai ini. Nah, maka akan muncul begini. Masukkan number of eventnya itu Y. Nah, jadi dalam ini Y-nya Y1. Ya, saya ganti posisi Y1. Nah, masukkan number of trial itu banyak percobaan, ya benar. Itu. Nah, variabel yang prediktor yang kontinu tadi adalah berat badan, masukkan ke X2. Yang kategorik tadi adalah kebiasaan merokok, masukkan X1. Nah, mulai masuk model. Ini yang kontinu, yang kontinu ini ya. X21, ini saya klik 2 kali, ini saya hapus. Nah, ya. Sedangkan untuk yang kategorik di sini adalah yang kategorik di sini itu adalah apa? X11. Nah, ini saya hapus ya. Nah, X11. Karena kita ganti nama ya. Responnya di sini adalah ini, banyaknya sukses yang terkena denyut nadi rendah. Ini banyaknya trial atau banyak percobaan. Yang variabel kontinu X21 tadi saya namai.
Yang variabel kategori kebiasaan merokok saya namai X11. Baru kita ke model. Nah, modelnya begini. Ini include konstanta dalam model. Ini sudah benar. Yang lain biarkan aja. Option sekarang. Nah, kita pilih yang probit. Nah, ini ada 3 pilihan. Logit, probit, gumpit. Kita pilih yang probit. Tanpa pembobot, ini biarkan aja. Nah, berikutnya coding tidak usah, stepwise tidak usah, graph tidak usah, result. Nah, resultnya itu semua kecuali yang iterasi informasi. Nah, ini ada 2 pilihan. For all observation, only ini hanya untuk pengamatan yang enggak wajar. Jangan pakai ini, pakai yang semua aja. Nanti akan muncul 22 pengamatan. Ya. Oke, terakhir storage. Nah, kita akan tampilkan fit-nya. Fit itu adalah peluang suksesnya tadi. Residual, standarisasi residual. Gitu. Delete residual, leverage. Kemudian ini delta G square, delta devian, delta beta standar, dan delta beta. Kita oke lagi. Nah, ini tampilnya seperti ini. Ini hasilnya di sini. Ya, nah, ini hasilnya tadi. Nah, ini kan, ini nilai fit juga muncul di sini. Sama ini. Cuma ini lebih lengkap. Ya, 0,307697. Ya, 307697 dibulatkan 3077. Ya, itu caranya. Nah, namanya di sini agak beda, ya. Ini fit, di fresh ini persen residual. Ya, ini persen residual. Tidak lain resid ini persen residual. Ini standarisasi persen residual. Lambangnya kalau nggak salah kemarin itu RPI aksen. Nah, ini. Nah, nanti kalau saya bandingkan hasil ini, ya itu persis sama dengan yang saya tayangkan di sini. Nah, persen residual, standarisasi persen residual, devian residual, leverage, delta G square, devian, delta standar. Ini delta beta, ini delta beta yang distandarisasi. Ya, sudah muncul semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita cek. 8 kolom. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini delta beta, di sini namanya debit. Debit. Delta beta SI itu adalah DSBE. HI itu maksudnya HII. Ini sebaiknya HI, jangan HI ya. Ya, begitulah. Ya. Nah, cara menginterpretasikan untuk diagnostiknya seperti ini. Pasien bukan perokok, jadi X1-nya T, dengan berat 140. Ini yang saya amati hanya pengamatan pertama saja. Ternyata nilai persen residualnya sebesar ini. Leverage-nya sebesar ini, delta deviannya ini, standarisasi delta betanya ini. Nilai persen residualnya sebesar ini artinya ketidaksesuaian covariate pada pengamatan ke I itu hanya sebesar ini. Kecil kan ketidaksesuaiannya. Nilai leverage sebesar ini artinya covariate pada pengamatan ke-1. Pengamatan ke-1 itu artinya yang bukan perokok berat 140. Nah, itu pengamatan ke-1. Gitu. Berpengaruh signifikan terhadap hasil regresi sebesar ini. Ya, itu bisa kita artikan itu. Delta devian, ketidaksesuaian covariate itu pada pengamatan pertama itu kecil sekali ketidaksesuaiannya. Ya. Standarisasi delta, ya ini. Ya. Jadi pada pengamatan pertama, ya, tidak berpengaruh kuat pada estimasi koefisiennya itu sebesar ini. Ya, ini dihitung dari persentil. Di kuliah minggu lalu sudah saya jelaskan.
Standarisasi delta beta ini menghampiri distribusi F, derajat bebas pembilangnya P, penyebutnya N min P. Di sini tadi P-nya ada 3, bisa dilihat dari tabel koefisien. N-nya 22, berarti derajat bebas pembilang 3, penyebut 19. Nah, untuk mendapatkan nilai ini kita gunakan CDF. CDF-nya ini, ya, titik koma, enter, ketikkan F 3 spasi 19 titik. Nanti keluar nilai ini. Dinyatakan dalam persen ya, kecil sekali. Nah syaratnya apa? Kalau dia berpengaruh kuat pada estimasi koefisien regresi, kalau nilainya ini mendekati 1, itu sudah di atas 50% persentilnya. Kalau masih jauh dari 1, apalagi mendekati 0, ini pasti aman. Ya. Aman. Jadi kalau sudah mendekati 1, lah ini sudah rawan. Ya, ini artinya apa? Pengamatan pertama itu berpengaruh besar terhadap estimasi koefisien. Gitu. Kalau persentilnya sudah 50% ke atas. Ini kan sangat kecil, kurang dari 50%. Ya. Jadi aman, ya, tidak berpengaruh kuat. Ya. Itu maksudnya. Oke, saya kira cukup sampai sini untuk probit. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.